Udah umur 5 tahun tuh gue digendong-gendong antara terapis ke terapis yang lain, dari bukit ke bukit yang lain. Sampai nyokap gue tuh diteriakin orang gila. Sampai akhirnya konflik bangetnya adalah ketika bokap gue juga marah-marah. Dia ngelihat bahwa lu semakin melakukan itu terus, upaya-upaya yang nihil, itu malah makin melukai gue. Gue malah makin merasa bersalah. Mungkin teman-teman gue di panggung tuh banyak yang tahu ya, bahwa gue setiap sebelum manggung tuh selalu nangis. Karena itu adalah hubungan paling intim gue dengan orang tua gue. Karena gue tuh selalu inget ibu gue. Pas gue nyamperin ibu gue besoknya, ibu gue udah gak inget apa-apa. Itu jadi kayak mengaminkan apa yang gue tulis dengan judul Mother Stillness gitu, bahwa di kalimat paragraf terakhirnya tuh gue tulis, dan gue tulis di sini juga, bahwa ingatan itu bukan milik kita ternyata, Mas. Apa yang pengen disampaikan Bang Zai kepada masyarakat di luar sana? Seorang seniman pantomim memiliki kemampuan untuk menyampaikan emosi yang kompleks dengan gerak tubuh. Bang Zai adalah seniman pantomim yang lahir dalam kondisi lumpuh, tetapi ibunya menolak menyerah. Dengan teknik mimesis, meniru gerakan dan ekspresi, ia perlahan belajar menggerakkan tubuhnya hingga tanpa disadari terapi itu membentuknya menjadi seorang seniman pantomim. Dan kesetiaannya pada dunia seni membawanya kepada ratusan pertunjukan dan karyanya yang telah ditayangkan di beberapa negara. Bang Zai terus membuktikan bahwa pantomim bukan sekedar seni tanpa kata, tapi juga medium yang mampu menyentuh dan mengubah hidup termasuk hidupnya sendiri. Halo, gue Bang Zai, gue seniman pantomim, mime artist. Gue mau ngobrol sebenarnya, tapi di sini terlalu berisik. Gue mau masuk ke dalam. Jadi masa kecil lo itu sempat ada semacam gangguan saraf gitu ya? Iya. Gue lupa sih persisnya apa nama penyakitnya ya. Iya, jadi gue tuh lahir tuh lumpuh. Baru bisa jalan tuh gue kelas 4 SD. Gue baru bisa lari itu SMP. Dari cerita orang tua seperti apa gitu? Iya, jadi orang tua tuh cerita pun itu ketika gue udah SMA. Ketika gue udah bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Baru gue diceritain bahwa dulu ibu gue tuh melahirkan gue tuh prematur. Karena bareng sama racun. Jadi ibu gue tuh usus buntunya pecah. Sebetulnya pecah, terus gue akhirnya terkontaminasi, gue lahir prematur, gue diinkubasi gitu. Di bayi gue tuh hijau gitu, kayak Hulk gitu, Hulk mini. Sampai akhirnya di situ gue bener-bener gak bisa, katanya sih bener-bener gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa merangsang apapun. Sampai akhirnya ibu gue bener-bener ngerasa, kan karena kalau bulan pertama, bulan kedua tuh belum begitu kelihatan ya. Ketika di masa-masa tumbuh, karena gue anak bontot, udah ada riwayat kakak-kakak gue, udah ada perbandingan gitu. Jadi dia ngelihat kayak, kok anak ini beda ya. Sampai akhirnya dibawa ke dokter dan lain-lain, terus dokter berfatwa bahwa gue lumpuh dan tidak bisa disembuhkan. Sampai akhirnya gue dibawa ke Padang, pulang kampung lagi tuh gue. Dibawa ke Padang, sampai akhirnya di Padang itu kan masih ada dokter-dokter tanpa ijazah ya. Kayak paraji gitu. Atau, maksudnya bukan dukun ya. Orang pinter lah ya. Iya, kayak memang disebutnya. dia ada terapis gitu kan. Jadi gue dulu tinggal di Singkara, di antara bukit dan bukit, di bawahnya itu di belakang itu sawah. Jadi gue inget banget ibu gue pernah bilang bahwa ibu gue tuh ngegendong gue karena gue gede dulu, gede banget gitu. Pada saat dari bawah ke Padang, sebelum pas lahir tuh kecil banget, pas udah bertumbuh, udah setahun, 2 tahun, 3 tahun tuh gue udah gede banget. Udah umur 5 tahun tuh gue digendong-gendong antara terapis ke terapis yang lain, dari bukit ke bukit yang lain. Sampai nyokap gue tuh diteriakin orang gila. Satu kampung. Yang dimana kampungnya itu kan kalau di Padang satu dusun itu keluarga semua. Keluarga semua gitu, daerah adat kan, emang keluarga semua tuh. Karena keluarga-keluarga itu sebenarnya udah nggak tegang lihat ibu gua
udah lu terima aja anak lu gitu. Kalau lu kayak gitu lu malah kelihatan jadi kayak orang gila gitu. Lu nggak terima kondisinya seperti apa. Akhirnya ya udah nyokap gua tutup telinga. Sampai akhirnya konflik bangetnya adalah ketika bokap gua juga marah-marah. Bokap marah-marah. Marah-marah. Dia pulang. Dia kan kerja di Jakarta. Terus setiap pulang itu dia ngelihat sebenarnya sih rasa perang batinnya dia kali ya. Dia ngelihat bahwa lu semakin melakukan itu terus, upaya-upaya yang nihil, itu malah makin melukai gua malah makin merasa bersalah. Oke, meskipun mungkin perspektif dari orang tua itu adalah bagian dari ikhtiar, Betul. usaha, Iya. bagaimana Bang Zai kecil itu untuk Benar. bisa survive ya dengan kondisi kelumpuhan tadi. Iya, akhirnya konflik lah di sana. Cukup besar konfliknya. Sampai akhirnya ibu gua bawa gua maghrib sambil nangis-nangis ngebawa gua gitu. Gotok-gotok si dukun itu. Bukan dukun sih, apa kayak terapis gitu. Dinasehatin lah di sana. Sampai akhirnya ketemu satu hari, kalau nggak salah ya, seingat gua dia ketemu sama orang yang ngajarin dia tari pada saat itu. Karena ibu gua tuh penari. Jadi gua besar dari kandungan seorang penari gitu. Karena waktu gua lahir ibu gua udah hijrah, si gurunya itu, guru tarinya itu bilang bahwa coba lu ajarin sendiri. Maksudnya gimana? Artinya coba lu bonding sama dia. Lu refleksi ada apa pada saat lu mengandung dia. Karena memang pas ibu gua ngandung gua tuh, bokap gua tuh membangun rumah tangga yang baru dengan orang lain. Oke, ada. Mungkin di situ ada hal yang tidak bonding. Gua tidak merasakan ada bonding. Waktu gua bertumbuh janin gua, mungkin gua nggak ngerasain ada sosok suara laki-laki yang terdengar di dalam perut gitu. Dan juga gua nggak ngerasain ibu gua dekat sama gua karena mungkin ada konflik di dalam batinnya gitu. Akhirnya si gurunya itu bilang bahwa di tari kan lu belajar soal mimesis. Apa itu? Mimesis itu salah satu teknik tari yang sekarang tuh berkembang menjadi seni pantomim di Indonesia. Oh, itu cikal bakalnya. Cikal bakalnya. Ya, Jadi pantomim itu di beberapa negara itu beda-beda mas perkembangannya. Meskipun secara seni sama, tapi perkembangannya beda-beda karena pantomim itu kan dulunya adalah bahasa tubuh, bahasa isyarat gitu. Yeah. Nah, setiap negara tuh punya perkembangan bahasa tubuhnya mereka masing-masing. Nah, kalau di Indonesia berkembang di seni budaya pada akhirnya gitu. Ketika itu menjadi isyarat, berkembang menjadi seni budaya, ada teknik di tari itu ada namanya teknik mimesis. Yeah. Ini ibu gue waktu itu yang bilang bahwa mimesis itu gimana cara kita mendekatkan diri dan meniru hal-hal dan mengidentifikasi hal-hal yang ada di dalam tubuh manusia dan yang meliputinya gitu. Dan apa yang dirasakan dari eksternal ditiru gitu untuk kemudian merangsang otak dan otak terlatih untuk bisa menggerakkan motorik-motorik yang melibatkan memorinya. Oke. Gitu. Memori pikiran kita ya. Betul. Ya. Karena kenyataannya tuh gua kelainan itu ada di belakang punggung. Kelainan apa? Kelainan saraf ya. Oh. Jadi gua tuh motorik gua tuh terganggu, perkembangan motoriknya. Jadi katanya sih ada saklar yang bukan connect. Artinya kalau orang normal tuh harusnya gini katanya sih. Gini saatnya dia mau nyampe ke sisi hipnosisnya dia begini nih. Set. Nah, kalau gue tuh begini. Gitu. Sehingga ketika itu ada di usia yang memang gue tidak bisa menafsirkan, gue bolak-balik ke sisi hipnosis gitu. Jadi motorik gue tidak merangsang apapun. Oke, tidak Diam berfungsi aja. ya? Iya, diam aja. Oh, makanya tadi dibilang kelumpuhan itu di situ, tidak progres. Nggak progres. Tapi kalau dari segi otot dan lain-lain ada.
normal. Tapi tidak ada rangsangan untuk melakukan apa-apa. Bang Zai sambil minum. Ya, Ini ada buku. Silakan nanti bisa ditulis atau digambarkan dalam bentuk apapun. Apakah itu yang juga mendasari Bang Zai akhirnya jadi seorang seniman, jadi mimers? iya. Gue justru ketemu, gue bisa bilang bahwa gue benar-benar baru tahu pantomim itu ya semenjak gue ikut teater di SMA. Gue baru tahu oh ternyata pantomim itu kesenian, dan gue baru tahu kalimat itu, kata itu tuh di situ. Sebelumnya gue melakukannya, tapi gue nggak tahu itu apa. Tapi dari kecil gue melakukannya. Gue tahu ibu gue menafsirkan komunikasi dari raut wajah, dari apa yang dia rasain gitu. Karena kata ibu gue tuh nggak kayak orang denger, nggak kayak orang nggak kayak orang denger gitu. Oke, tapi padahal denger, tapi responnya kayak orang nggak Mungkin dengar. denger karena gue juga nggak Waktu inget, itu ya? nggak inget. Mungkin denger gitu. Soalnya gue kalau ibu gue nangis, gue nangis. Kalau ibu gue seneng, gue ikut seneng. Tapi gue nggak, itu juga mengganggu kemampuan bicara. Jadi semenjak itu gue nggak mampu bicara, nggak bisa ngomong. Itu usia berapa waktu itu? Sampai SD. SD. Udah mulai bisa ngomong tapi nggak nyambung itu SD kelas 1, 2, 3, 4, 5 itu udah bisa ngomong tapi cuma ya ibu gitu. Itu SD sampai kelas 5? Kelas 4-an lah. 4. Di 4 itu mungkin udah mulai banyak kali kata, tapi gua nggak membuka satupun pembicaraan dengan orang lain. Tapi secara ilmu kan sekolah ya, belajar gitu ya, itu nangkap Kan ibu gua di sebelah gua. Oh gitu, itu di sekolah Temen normal atau di sekolah swasta. sekolah swasta umum ya maksudnya ya? Kan kalau di swasta apapun bisa dilakukan. Yang penting masuk. Setiap hari itu didampingi sama ibu? Iya, ibu gua tuh teman sebangku gua. Dan sempat ada beberapa yang tidak nyaman juga karena ada kehadiran orang dewasa di situ kan. Iya. Ya cuma gimana? Gua pun kamar mandi masih ditemenin. Gitu. Dan gua tuh harus ada translator gitu loh. Karena ketika gua udah mulai bisa memahami, udah bisa jalan tuh, udah bisa memahami tuh gua tuh. Komunikasi orang udah mulai kebuka gitu. Tapi yang namanya orang baru keluar dari dimensinya gitu, kan nggak mudah juga. Untuk gue bisa mengerti kalimat orang, gue juga bingung. Makanya gue mengerti kalimat orang dan segala macam itu dari gestur tubuhnya, pure dari situ. Oke. Tapi di usia SD sudah ingat ya, maksudnya Udah ingat. momen nggak paham atau orang ngomong apa segala macam. Iya, habis gue dibully zaman dulu. Kayak gue berak di celana gitu, dibully itu gue. Ya sebenarnya yang paling sakit hati sih nyokap gue kali ya. Gitu. Kalau gue sih dulu belum tahu apa-apa, nggak ngerti gitu. Baru sekarang aja kan. Kemudian gue lulus SD, berharap gue punya lingkungan baru yang kemudian gue bisa mulai hidup gue dari nol gitu. Ternyata enggak juga. Karena ternyata keterlambatan gue dalam menguasai sosial itu ke bawah sampai gue SMP. Di SMP itu bener-bener gue sampai ada julukan sekampung-kampung, sesekolah-sekolah tuh gue dijulukinnya bule letoy. Bule letoy. Karena secara fisik Karena sering jatuh. Oh, Jadi, sering jatuh. Iya, jadi SD itu gue udah bisa jalan, dituntun. Dan tapi masih sering jatuh. Jadi seragam gue itu tuh yang harusnya 1 hari punya 1, gue punya 7. Seragam? Seragam sekolah. Jadi gimana? Ganti-ganti terus? Iya, ganti-ganti terus. Kadang gue sehari itu bisa bawa 2 pakaian, 3 pakaian. Kenapa? Karena sering jatuh. Oh, jatuh kotor, ganti Kotor, lagi, ganti jatuh lagi. kotor Iya. lagi. Itu Oke, SD. itu sampai SD. Ya SD, SMP pun masih gitu. SMP masih gitu. Masih gitu. SMP Sampai kelas SMP berapa? kelas 2 baru bisa lari. Gue pertama kali gue bisa lari. Itu gue senengnya bukan main, terus gue nangis. Gue lari
sampai lupa bawa tas gue kan. Gue sekolah tuh selalu dibarengin sama kakak gue karena gue belum mandiri kan. SMP pun didampingin? Iya. Maksudnya kakak gue kan juga sekolah tapi di sekolah yang sama. Oh, jadi kakak gue tuh tugasnya selain belajar menemenin gue, asisten, babysitternya gue gitu. Itu ingat nggak ada momen apa yang kemudian tiba-tiba bisa lari gitu meskipun jatuh-jatuh juga? Kayaknya sih karena memang gue selalu dilatih sama nyokap gue motoriknya. Jadi waktu pertama kali gue bisa jalan itu kan gue tuh dibenem di sawah. Maksudnya? Jadi ada di belakang rumah gue itu udah sawah. Jadi sawah yang habis panen itu kan jadinya lumpur gitu ya. Ditanam gitu. Bukan lumpur hidup tapi ya. Iya. Jadi kayak ya, semacam lumpur becek gitu ya. Becek. Ya. Ditanam di situ. Ditanam tuh maksudnya ditanam. Sisa leher. Dicelupin. Ya. Oke. Dan itu dia lakukan sebelum orang bangun. Pagi. Sebelum itu atas dasar apa dilakukan itu? Apa ada yang nyuruh terapi itu atau gimana? Iya, pertama itu karena nyokap gue dulu waktu latihan di sanggar itu begitu. Ditanam atau dikasih pemberat. Jadi nyokap gue tuh waktu pertama kali latihan itu diikat beras. Di sininya diikat beras kayak orang paskibra gitu, supaya ininya tegak beban, segala macam beban, sehingga ketika beban itu dihilangin dia udah bisa menguasai semua semua sendi-sendinya gitu. Tujuannya gitu. Nah kalau gua ya untuk bisa memaksimalkan motorik aja, sampai akhirnya gua udah bisa dikit-dikit gitu jalan dikit-dikit tuh prosesnya lambat banget. Sampai SMP ya yang bikin gue akhirnya bisa terus berkembang adalah nyokap gue tuh selalu ngasih afirmasi, selalu ngasih gue kalimat afirmasi gitu. Apa yang paling diingat? Jadi nyokap gue tuh sering ngasih buku yang isinya tuh kalimat afirmasi yang harus gue baca setiap pagi. Isinya? Isinya afirmasi, kayak misalkan semoga semua hidup berbahagia, semoga semua hidup berbahagia. Terus dia sempat nulis juga bahwa doa bukan perintah tapi permohonan. Doa bukan perintah tapi permohonan. Biarkan hidup berjalan sebagaimana keadilan yang memang seharusnya terjadi. Dan itu gue baca, dan itu gue SMP baca begituan, tua banget gue ya. Ya waktu itu gue nggak ngerti sih, cuma ya akhirnya ya udah gue baca, dan gue menghadapi bully itu sampai gue SMP. Dikerjain gitu. Dulu diludahin. Oh, sempat sampai diludahin segala. Tapi secara akademik? Oh pinter gue, asik. Enggak, tapi emang gue pinter karena memang, maksudnya ya unggul lah gitu. Karena memang teman gue sehari-hari itu cuma nulis dan baca. Karena gue nggak bisa terhubung sama siapapun. Kemampuan bicara gue berbeda. Konsumsi gue jelas berbeda. Karena mereka udah bisa baca, gue belum bisa ngapa-ngapain. Tapi yang mungkin gue bisa rasakan unggul adalah gue bisa memahami apa sesuatu yang belum terucap di mulut orang. Karena nyokap gue tuh ngajarin itu terus. Gitu. Jadi gue tuh ya pada akhirnya di masa SMA barulah gue tuai satu dampak yang baru gue rasain di SMA. Karena SMA itu semua motorik gue udah bekerja dengan bagus. Mungkin teman-teman SMA gue yang nonton ini ya masih relate karena belum terlalu jauh jaraknya. Masih ingat dia bahwa gue itu tuh orang paling sensitif di situ. Sensitifnya gimana? Bahkan dengan hal-hal yang belum terucap. Oh, lihat ekspresi aja udah bereaksi gitu. Sehari bisa berantem 2 kali. Contohnya gimana? Iya kayak, lu gak suka ya sama gue? Jadi gue tuh orang yang bener-bener ngerasa kayak SMA tuh udah, karena gue kemampuan bicaranya udah baik, udah bisa bersosialisasi, udah bisa mengungkapkan sesuatu dengan instan, dengan langsung gitu. Tapi akhirnya gue juga baru sadar di usia remaja itu, karena semua kepikiran udah kebuka, akhirnya gue bisa mengidentitas apa yang ada di dalam diri seseorang tentang gue, tentang apapun.
Hanya dengan melihat ya? Iya. Oke. Gue juga nggak ngerti ya kenapa. Jadi itu yang menyebabkan gue hampir sering berantem, sering kecewa sama orang, Salah paham gitu salah mungkin paham, dan juga beberapa kali gue mengungkap banyak kebenaran. Oke, mungkin karena proses dari kecil itu memang dengan keterbatasan itu hanya proses mengidentifikasi ya, mengamati dan melihat dari gestur atau apapun itu gitu ya, yang kemudian itu terbentuk seperti itu gitu. Bahkan uniknya di SMA kelas 2 itu karena banyak kebenaran-kebenaran yang akhirnya terungkap. Contohnya gimana? Contohnya kayak ya sesimpel HP hilang misalnya. HP hilang. Zaman dulu kan handphone itu Mewah. produk mahal. Betul. Ya bisa mengungkap itu gitu. Gue bisa bener-bener, dan gue nggak bisa nahan omongan gue dulu tuh. Oh, udah yang Ini namanya orang baru bisa ngomong, gimana sih mas? Iya. Dia kayaknya tuh malingnya gue gitu. Gue digebukin. Tapi benar. Bener. Ya ketahuannya setelah beberapa hari. Oke. Nah, bener, dan uniknya akhirnya banyak orang yang ngomong sama gua, terus banyak cewek-cewek juga yang mulai deketin gua gitu, karena dia ngerasa bahwa ini orang bisa memahami banyak hal, dan akhirnya kenakalan itu terjadi. Maksudnya Jadi kenakalan terjadi. SMA kelas 3 itu orang tua gue cerai. Beliau kan kaya ya, ya bisa dibilang kaya raya lah. Kaya raya. Gua akhirnya pindah dari rumah itu, rumah yang membesarkan gua gitu. Dan Itu di Medan, di Jakarta. di Jakarta. Itu udah di Bogor. Oh, dari Di Bogor. Gue SMA di Bogor. SMP SMA gue di Bogor. Ya kurang lebihnya gitu. Terus akhirnya gue tinggal bersama ibu gue karena yang lain sudah hidup masing-masing. Udah dengan keluarga masing-masing. Gue tinggal sama nyokap gue doang berdua. Ya otomatis kan gue gak punya duit ya. Jadi setiap yang mau cerita sama gue, karena setiap hari semakin banyak mas, nyebar gitu. Karena Maksudnya nyebar kemampuan tadi? iya, jadi berkembang mengetahui. hanya dengan melihat foto mas. Oh, apa? Dari foto apa yang bisa diidentifikasi? Jadi gue juga nggak tahu, gue juga nggak ngerti secara proses dulu ya. Dulu gue nggak ngerti gitu. Jadi karena dia udah sering ngobrol sama gue, terus nunjukin kalau yang itu orangnya gimana, kalau yang ini orangnya gimana, kan lihat tuh. Tapi kan ada beberapa yang memang dia naksirnya bukan sama anak satu sekolah, atau dia bermasalahnya bukan dengan anak satu sekolah. Jadi dia ngasih foto. Oh, sebatas itu ya? Jadi gue melihat dari gestur, cara dia senyum di foto, dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya itu menjadi konsultasi berbayar. Jadi dari kecil udah bisnis ya? Iya, karena gue butuh duit aja sih. Dan ternyata ya banyak yang ya repeat order gitu. Repeat order, bener karena mungkin ya? Kayak gitu sih, itu sampai akhirnya gue kenal teater. Yang bikin salah satunya yang mungkin bisa bikin gue lancar adalah nyokap gue tuh selalu ngebiasain gue nulis. Oke. Dari SMP itu gue udah nulis gitu. Nah itu mungkin ada hubungannya dengan gerakan mimesis tadi. Jadi nyokap gue tuh selain nyuruh gue nulis, suruh gue baca untuk memperkaya memori gue, nulis untuk merawat memori gue, dan kemudian nyuruh gue untuk terus beraktivitas. Apapun itu. Kayak cuma sekedar nari-nari di atas kasur sama nyokap gue setiap hari. Kayak kejar-kejaran sama nyokap gue setiap hari itu dilakukan. Nah dari situlah gue ngerasa kayak mulai memahami banyak hal gitu. Kayak gitu sih. Itu setelah lulus SMA? Dari SMP. Oh, dari SMP? Dari SMP tuh udah nulis, seminggu itu bisa 1 buku. Apa yang ditulis? Apapun, puisi, sajak, dan lain-lain gitu. Karena ya nggak ada yang bisa gue lakuin selain itu, untuk bisa terhubung sama orang. Saya sebenarnya pengen feedback tadi ya, tentang
akhirnya dari keterbatasan tadi yang dialamin, kemudian mulai normal gitu. Itu momen apa sih yang masih diingat? Tadi kan sempat cerita akhirnya bisa lari, bisa mulai berinteraksi dengan temen gitu. Ada nggak yang kayak momen sesuatu yang trigger gitu? Atau itu berjalan seperti biasa aja tiba-tiba bisa ngomong atau gimana? Gue nggak tahu ya. Nyokap gue tuh hebat banget sih. Mungkin dia sekarang udah nggak inget ya karena dia demensia gitu. Oh sekarang Demensia. nyokap demensia. Jadi semua cerita itu ya ada di ingatan gue doang sekarang. Oh, demensia itu lupa, Ya. pikun ya bahasa awamnya ya. Jadi Umur berapa udah sekarang? nggak ingat apa-apa. Umur hampir 60-an. Mungkin nyokap gua tuh selalu berusaha untuk ngebangkitin selain motorik gua gitu, selain memori dan lain-lain, karena kan kaitannya sama memori ya. Jadi yang gua alami itu tuh kaitannya sama memori gitu. Iya. Dan juga bagaimana tubuh merangsang itu kan, konektivitas di antara keduanya sebenarnya. Makanya dia selalu ngasih sesuatu yang baik-baik terus, sampai suatu saat gue masih inget itu karena gue udah, ya gue inget dikit tapi akhirnya diingatkan kembali, akhirnya gue bisa cerita itu. Jadi kondisinya waktu itu orang tua gue bertengkar gitu lah, hebat, dan gue cuma bisa denger, nggak bisa ngomong apa-apa. Terus nyokap gue abis berantem besar, dia keluar dari kamar, dia nangis itu sambil ngelap air matanya, dia ngucapin afirmasi, kalimat-kalimat yang biasa dia ucapin ke gue, bahwa semua orang hidup akan berbahagia, semua orang hidup akan berbahagia, sambil netesin air mata. Dan itu yang membuat gue tuh sampai sekarang, itu yang gue juga katakan sama anak-anak gue gitu, bahwa apapun yang lu rasain gitu, lu harus yakin bahwa manusia itu dihidupkan untuk berbahagia gitu. Bahkan ibu gue pun transisinya ketika dia keluar dari kamar itu, dia ngeliat gue, dia bahagia, bibirnya tersenyum tapi air matanya nyucur gitu. Makanya sampai gue pernah nulis itu di karya gue bilang bahasa paling murni itu ya bahasa pantomim, bahasa mimesis. Karena pantomim itu bukan meniru, hanya literally meniru, tapi kita menduplikasi apa yang ada di dalam diri kita. Kemudian kita tampilkan bukan hanya dengan gerakan, tapi gestur pun itu sudah mencerminkan apa yang kita rasakan, dan itu harus dilatih setiap hari supaya kita bisa mengutarakan apa yang mungkin berat kita utarakan. Sampai gue bilang di tulisan karya gue, pantomim itu sama kayak lu ngebaca puisi cinta gitu, di dalam hati tapi bacanya. Jadi lu mungkin gak denger, tapi gue bisa ngelihat muka lu berubah menjadi berseri-seri gitu. Jadi mungkin pada saat itu nyokap gue mau teriak, mungkin dia mau meluk gue, mungkin dia mau minta maaf, atau mungkin dia bahkan ingin mencaci gue karena hidupnya terasa melambat ketika kehadiran gue. Tapi karena dia tidak bisa dan pintar mengucapkan itu, akhirnya dia ngucapin lewat ekspresi dan itu berasa banget sama gue. Tapi kan apa yang disampaikan ibu adalah satu hal yang afirmasi positif semuanya ya. Artinya dia benar-benar punya keinginan yang sangat besar dengan kondisi yang ada untuk berusaha memperbaiki keadaan dengan cara-cara yang tadi dilakukan. Iya, memang dia berusaha untuk terus numbuhin nilai positif sehingga gue bisa menduplikasi itu, mungkin harapannya. Ketika emosi gue
gue ada emosi gitu, ada memori emosi dalam diri gue ketika motorik gue mulai dilatih itu mulai kawin tuh, keduanya mulai kawin, akhirnya terangsang lah tuh, mungkin terstimulasi dan lain-lain lah ya dalam diri gue gitu. Ya itu mungkin triggernya akhirnya gue bisa. Tapi itu lambat sekali berjalannya, sedikit-sedikit gitu. Boleh cerita nggak kapan mulai akhirnya terjun full sebagai mimers? Gue SMA itu kan gue mulai masuk teater, udah mulai kenal, oh ini yang namanya pantomim gitu. Gue pertama kali nonton tuh di Salihara, diajakin sama guru teater gue. Karena di teater pun gue masih nulis naskah, karena gue belum pede terkoneksi dengan orang dan orang paham gitu. Gue nggak bisa terhubung langsung karena ya keterlambatan tadi. Secara hormon juga gue terlambat. Oke, itu berarti di usia dewasa masih terdampak itu ya ke motorik tadi. Mungkin ya? nanti bisa dimunculin fotonya gue SMA. Boleh nanti dimunculin. Gua ada masih ya nunggu foto-fotonya? kumis aja pas udah nikah. Oh gitu. Iya, Jadi dulu jakun, ada. kumis, bulu-bulu semua. Bulu kaki ya terutama ya. Itu Umur berapa sih lu nikah? 29. Oh, 29 baru tumbuh. Iya. Oke. Semua terlambat gitu. Balik pun terlambat gue. Udah mau lulus kuliah baru balik. Baru aku. Ya akhirnya gue di situ kenal pantomim, tapi cuma oh ini pantomim gitu. Terus akhirnya gue baca-baca sampai akhirnya gue nulis, baca, dan gue udah mulai nulis buku yang gue baca soal. Tapi itu belum ada buku spesifik pantomim yang gue pernah baca, belum. Cuma buku-buku improvement gitu doang. Sampai akhirnya gue ketemu sama yang namanya stand up comedy. Gue ikut stand up tuh waktu itu. Kata gue ini mungkin yang bisa menghubungin gue gitu. Akhirnya secara singkat industri itu membawa gue ke televisi. Di televisi itu gue ketemu sama maestro pantomim. Siapa? Mas Septian Dwi Cahyo. Oh, Mas Septian. Di situ gue ketemu sama dia, terus dia interest, akhirnya gue juga interest banget. Dia tuh pengen belajar sama gue dan teman-teman untuk nulis stand up. Ketika gue datang ke studionya dia, ke sanggarnya dia, gue ngerasa kayak anjir seru banget ini dunia ini ya gitu. Seru banget gitu di saat lu dapetin sesuatu pertolongan orang tanpa lu ngomong gitu. Karena di situ gue ngelihat kayak semuanya tuh ngerti bahasa tubuh masing-masing gitu. Ngerti ada ketika ada orang gak nyaman, ngerti ketika ada orang yang mulai risih, ketika orang mulai butuh pertolongan gitu. Kayak habitnya enak gitu. Akhirnya gue berbulan-bulan di situ. Di situlah gue pertama kali ketemu pantomim. Akhirnya gue bareng jalannya pantomim bareng sama stand up juga bareng. Di situ juga gue mulai berasa bahwa pantomim sangat membantu gue dalam berkomunikasi. Sampai terus gue berjalan, gue bikin karya, sampai akhirnya di 2017 gue berhenti stand up. Karena gue ngerasa bahwa kayaknya ada satu momen gue cukup satu deh gitu. Ngejalanin seni. Dan akhirnya gue hibahkan hidup gue di pantomim. Dari mulai 2017, pure. Secara full gitu. Kalau sebelumnya kan gue berjalan dua-duanya. Jadi gue bikin karya stand up, gue bikin karya pantomim juga. Dari mulai 2012 sampai 2017 tuh udah puluhan juga karyanya. Tapi tidak fokus membranding diri sebagai seniman pantomim. Dari 2017 lah gue udah mulai full. Kehidupan gue dimulai dari situ. Dari pantomim, apa nih yang paling berkesan di pertunjukan atau event yang pernah lo bawain? Banyak banget mas. Gue tuh mungkin teman-teman gue di panggung tuh banyak yang tahu ya bahwa gue setiap sebelum manggung tuh selalu nangis. Karena itu adalah hubungan paling intim gue dengan orang tua gue gitu. Karena gue tuh selalu inget ibu gue gitu. Ini tuh bukan sebuah permainan gitu. Itu part lo kayak feedback apa? Iya. Callback masa lalu. Nangis gimana? Nangis kejer. Nangis kadang sampai sesak. Lama? Berapa? Ya, bisa setengah jam, bisa 15 menit.
Kan kalau pantomim pakai make up itu sebelum make up. Sebelum make up. Nangis Awalnya juga. emang enggak. Sampai sekarang masih. Masih. Itu otomatis saja keluar. Otomatis. Bukan hanya panggung ya mas, ngisi materi misalnya. Ngisi materi artinya saat performnya. Enggak, ngisi materi kan saya. Materi gua di luar sering, pantomim. iya, sering dipanggil buat ngisi materi. Kan sering banyak pertanyaan, kenapa lu milih pantomim, kan itu selalu terucap ya. Karena kan Maksudnya materi seni pantomim. iya, ya? atau seni-seni yang lain, Seni yang lain. atau workshop-workshop yang lain tuh kadang karena IG gue udah dikenal sebagai mimers gitu mas. Mimers itu mungkin buat warga Pelaku pantomim. pelaku mimers. pantomim, seniman pantomim. Seniman gitu. pantomim atau bisa disebut mime artist atau disebut mimers. Ya banyak yang nanya kan kenapa sih milih itu? Gitu. Emang itu bisa menghidupi, emang itu apa segala macam. Dan gue menjelaskan kan. Dan saat menjelaskan pun kadang masih susah untuk menahan air mata gitu. Ya itu karena mungkin ya hubungan baik gue dengan orang tua gue ya lewat situ. Gue ngerasain banget gitu. Sekarang masih sama orang tua? Sekarang karena kondisinya yang sedikit agak perlu dispesialkan gitu ya. Jadi emang harus dijagain terus. Jadi kita gantian jagain Sama istri? Sama kakak-kakak yang lain. Di Bogor atau di? Kalau saatnya di Bogor. Kalau saatnya di rumah ya di rumah gua gitu. Karena kita 5 bersaudara. Jadi kita bergantian. Yang paling berkesan banget ya itu sebelum manggung gua tuh selalu rasa nangis. Terus yang paling dari semua panggung yang pernah gue bikin atau pernah gue tampil di dalamnya itu sebuah perjalanan tour namanya Menjura. Jadi Menjura itu tour gue di beberapa kota. Itu tuh kita kayak semacam eksperimental gitu mas, antara musik dan pantomim. Kombinasi. Letaknya bukan di kombinasi, tapi sejauh apa musik mempengaruhi manusia dan sejauh apa gerak tubuh manusia mempengaruhi kemampuan bermusik. Jadi itu kita Menjura itu artinya tunduk. Karena pantomim itu sebenarnya ngajarin kita buat tunduk sama apa yang kita pikirin, apa yang kita lihat gitu. Untuk kita bisa mengalaminya dulu, untuk bisa menafsirkannya dulu, baru kemudian kita kasih feedbacknya. Oke. Kan gue awam ya tentang pantomim ya. Maksudnya yang gue lihat ya saat lo tampil lah, gue lihat di YouTube atau kan sempat ada penyanyi terus lu ada pantomim di situ gitu ya. Itu emang by design, artinya lo pelajarin dulu lagu itu, atau emang muncul begitu saja sebenarnya kalau di pantomim? Sebenarnya ada beberapa yang seharusnya sih by design, karena yang namanya pertunjukan tidak ada yang berlangsung instan, alami, langsung. Okay. Untuk sebagai bentuk penghargaan kita dengan panggung yang sakral gitu kan. Tapi kalau di pantomim mungkin tergantung kebutuhannya mas. Jadi kalau misalkan itu ibaratnya sesuatu yang memang kita buat kolaborasinya untuk si pemusiknya, kadang ada juga musisi yang nggak mau maknanya tuh digeser-geser. Oke, harus sesuai dengan. Lu implementasikan sesuai apa yang memang lu tangkap, yang nggak jauh dari makna lagunya gitu. Ya kalau itu as a project, ya gue harus lakukan. Tapi kadang kalau itu project-project yang memang sekiranya gue bisa leluasa karena gue punya andil di situ, gue lebih baik untuk membiarkan diri gue hadir di dalam musiknya secara natural gitu. Bang Zai, perjalanan yang panjang ya sampai titik saat ini ya sebagai mimers. Kemudian juga melihat bagaimana orang tua, khususnya ibu, berjuang
dari kecil untuk anaknya. Apa yang pengen disampaikan Bang Zai kepada masyarakat di luar sana tentang kisah kehidupan lo sampai saat ini, bagaimana perjuangan orang tua dan kondisi yang tidak mudah ya yang dihadapi mulai dari saat sekolah, kemudian juga bersosialisasi sampai untuk bisa survive sampai saat ini. Banyak banget sih Mas. Gue sih cuma apa ya? Sebenarnya gue juga mungkin di kebanyakan orang lain yang seusia gue gitu ya, terutama laki-laki, apalagi dia sudah menikah gitu, dia sudah merasa bahwa hidupnya tak lagi diatur oleh orang tua gitu. Rasanya cukup malu gitu untuk mengakui atau mengucapkan langsung bahwa kita sayang, kita selalu mikirin dia apa dan lain-lain gitu ya. Dan itu yang sempat terjadi. Jadi gue sebelum ibu gue demensia itu, gue sempat nulis juga beberapa tulisan, judulnya Mother Stillness. Jadi itu karya yang mau gue pentaskan tadinya, yang dimana nyokap gue akan gue ajak untuk bermain-main di dalam dimensi itu tadinya, sebagai ungkapan rasa sayang gue. Dan sebenarnya emang gue sering bilang gue sayang gitu, tapi yang bener-bener gue menyerahkan diri dalam pelukan itu tuh jarang banget terjadi setelah gue berkeluarga gitu. Karena mungkin jarang ketemu, terus bukan jarang ketemu ya, artinya nggak sesering dulu. Terus mungkin ada beberapa momen-momen yang tidak sedekat dulu gitu, karena mungkin waktu ketemu juga kita dengan keberisikan di kepala kita nggak mau juga itu akhirnya meluap gitu kan Mas. Kalau kita ketemu sama orang tua, kita menyerahkan kan akhirnya semuanya unek-unek keluar, dan gue nggak mau itu diserap sama nyokap gue gitu. Jadi gue kalau kondisi gue lagi nggak baik, gue kadang nggak mau untuk menyerahkan dalam pelukan yang terlalu dalam gitu. Ya akhirnya gue bikin pertunjukan itu tadinya niatnya untuk supaya nyokap gue benar-benar bisa disaksikan dengan teman-teman dekat gue, dengan orang-orang penikmat-penikmat gue, bahwa gue tuh sayang banget sama dia gitu. Tapi buruknya adalah ketika di paragraf terakhir gue tulis itu, di malam yang sama abang gue ngabarin, kakak ipar gue ngabarin, dia ngasih video call gitu, kalau ibu gue tuh udah tidak normal gitu cara makannya. Dia makannya ke mata, dia udah lupa cara wudhu, dan dia secara mental belum siap gitu. Dan akhirnya menjadi depresi. Ibu gue teriak-teriak segala macam. Gue karena ternyata nggak semua pertunjukan itu harus di panggung gitu, nggak semua. Gue tuh di situ sempat ngerasa kayak anjing banget ya gue ya, kata gue. Kenapa gue nggak bisa untuk merelakan diri gue secepat mungkin gitu. Pas gue nyamperin ibu gue besoknya, ibu gue udah nggak inget apa-apa. Itu jadi kayak mengaminkan apa yang gue tulis dengan judul gue tulis Mother Stillness gitu, bahwa di kalimat paragraf terakhirnya tuh gue tulis, dan gue tulis di sini juga, bahwa ingatan itu bukan milik kita ternyata Mas gitu. Gue selalu menganggap bahwa gue suatu saat akan bilang ini ke ibu gue sayang sama dia, karena gue ngerasa bahwa dia akan selalu ingat momen itu, dan hidup akan berjalan dengan baik-baik saja sampai gue akhir datang memeluk dia dan mengucapkan sesuatu hal gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Waktu itu berhenti di ingatan yang nggak bisa gue tebak. Ternyata ya nggak bisa ingat apa-apa. Bahwa ingatan tuh bukan milik kita, tapi milik orang yang selalu
kita tinggalkan cerita baik. Yang pada akhirnya ketika orang-orang itu meninggal, Mas, dia yang akan ceritakan ke anak cucunya bahwa Bang Zai adalah orang baik, Mas Mike adalah orang baik. Jadi ternyata ingatan itu bukan milik kita. Makanya gue ngerasa bahwa ketika kita memiliki ingatan yang cukup baik pada saat ini, tunaikan secepat-cepatnya. Karena pada dasarnya ketika kita meninggal, kita tidak akan pernah membawa ingatan itu lagi. Karena kita akan hidup di dimensi yang berbeda. Gitu. Bahkan sebelum meninggal pun ibu gue udah hidup di dimensi yang berbeda. Yang dimana gue gak bisa temuin dia lagi. Di kondisi dimana terakhir gue memeluk dia erat gitu. Sekarang pun gue mau ngomong sama dia juga. Pencapaian apa yang bisa gue ceritain sama dia sekarang ketika ingatannya 0? Gak ada. Selain gue meminta maaf. Itu aja sih, Mas, yang membuat gue sampai sekarang, yang gue selalu ajarkan ke anak-anak gue. Makanya sekarang gue juga lagi nulis buku buat anak-anak gue. Semua ingatan baik gue tentang masa bertumbuh gue, ingatan baik gue saat gue remaja, gue tulis dalam buku. Gue kasih judul Sebelum Aku Memanggil Diriku Bapak, tentang bagaimana refleksi ketika anak gue nanti baca, atau mungkin gue udah meninggal pada saat itu, dia tahu bahwa ingatan itu sudah diwariskan ke dia, yang kemudian dia bisa pelajari. Itu sih, Mas. Bang Zai, Ya, thank you sudah berbagi kisahnya di Prung. sama-sama, Mas. Thank you, Mas. Thank you.